hari Rabu pagi, tanggal 18 Agustus tahun 2021, udara di Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang itu masih sejuk banget. Suasana desa yang biasanya tenang, mendadak berubah total jadi heboh cuma dalam hitungan menit. Sekitar jam 7.30 pagi, warga di Dusun Ciseti mulai lalu lalang. Di halaman sebuah rumah yang cukup besar dan terpandang di sana terparkir sebuah mobil mewah Alphard hitam dengan plat nomor D1898P. Awalnya tetangga sekitar nggak curiga sama sekali. Ya namanya rumah keluarga berada, punya Alphard nangkring di garasi atau halaman itu hal yang biasa. Tapi pagi itu ada sesuatu hal yang bikin beberapa warga dan kerabat yang lewat merasa ada yang aneh. Rumah itu kelihatan terbuka, tapi kondisinya sepi dan berantakan. Jadi gini guys, awal ceritanya. Pagi itu sang kepala keluarga Pak Yosep Hidayah ngaku baru aja sampai di rumah Ciseti setelah semalaman nginep di rumah istri mudanya Ibu Mimin. Pak Yosep masuk ke dalam rumah. Dia ngelihat kondisi dalam rumah udah acak-acakan. Bercak darah tercecer di beberapa titik di lantai, di dinding, sampai menuju ke arah luar rumah. Curiga ada hal buruk yang terjadi atau ada perampokan. Pak Yosep langsung keluar lagi buat minta bantuan warga sekitar dan ngelaporin kejadian ini ke Polsek Jalan Cagak. Gak lama kemudian, polisi datang ke TKP bareng beberapa warga. Mereka menelusuri ceceran darah yang mengarah ke mobil Alphard hitam yang terparkir di halaman. Dan disitulah momen horor itu terjadi. Pas pintu bagasi belakang Alphard itu dibuka, semua orang yang ada di TKP langsung syok berat. Di dalam bagasi yang sempit itu, ditemuin dua jasad wanita bertumpuk tanpa busana tertutup selembar kain. Jasad yang di bawah adalah Ibu Tuti Suhartini, umurnya 55 tahun. Dan di atasnya adalah anak perempuannya Amalia Mustika Ratu, atau yang akrab dipanggil Amel, umurnya masih 23 tahun. Berita penemuan dua jasad di bagasi Alphard ini langsung menyebar kayak api disiram bensin. Dalam sekejap, rumah Ciseti dipenuhi ratusan warga, wartawan, sampai tim jajaran Polres Subang dan Polda Jabar. Di jam-jam awal itu, asumsi publik dan dugaan liar masyarakat langsung mengarah ke satu hal. Ini pasti aksi perampokan sadis yang gagal. Tapi uniknya, pas tim penyidik pertama kali olah TKP, teori perampokan itu langsung patah dan bikin polisi garuk-garuk kepala. Kenapa? Karena satu, barang-barang berharga di dalam rumah nggak ada yang hilang secara tidak wajar. Uang puluhan juta rupiah yang ada di dalam rumah masih utuh. Perhiasan juga nggak diacak-acak. Yang kedua, mobil Alphard tempat jasad ditemuin itu, kunci kontak dan sistemnya cukup rumit. Nggak sembarang orang bisa buka atau mindahin mobil itu kalau nggak punya akses atau kunci aslinya. Artinya apa? Pelaku ini tahu persis seluk-beluk rumah, kenal sama korban, dan punya niat yang jauh lebih spesifik daripada sekedar nyuri harta. Nah, dari sinilah pintu masuk menuju labirin kebohongan itu terbuka. Siapa sebenarnya orang-orang di balik lingkaran keluarga ini? Dan kenapa hubungan mereka bisa berujung pada malam berdarah tanggal 17 Agustus? Kita bakal bedah silsilah keluarga dan akar konflik yayasan mereka sekarang. Oke guys, biar cerita ini makin enak diikuti dan kalian gak bingung sama nama-nama yang berseliweran, kita bedah dulu peta pemain di dalam kasus ini. Karena jujur aja, nama-namanya banyak dan hubungannya mereka ini unik banget. Korban pertama seperti yang tadi kita bahas adalah Ibu Tuti Suhartini. Ibu Tuti ini sosok ibu rumah tangga yang juga memegang peranan penting di keluarga. Korban kedua adalah anaknya, Amalia Mustika Ratu atau Amel. Amel ini anak bungsu yang baru lulus kuliah sarjana ekonomi, muda, cerdas, dan disayangi banget sama keluarga. Nah, kepala keluarganya bernama Pak Yosep Hidayah. Pak Yosep ini suami dari Ibu Tuti sekaligus ayah kandung dari Amel. Tapi di sini letak dinamika keluarganya. Pak Yosep ini ternyata punya istri kedua atau istri muda. Namanya Ibu Mimin. Dari pernikahan sebelumnya, Ibu Mimin ini punya dua anak cowok yang udah pada dewasa, namanya Arigi dan Abi. Selain keluarga inti itu, ada satu nama lagi yang penting banget kalian catat. Danu atau Muhammad Ramdhanu. Danu ini keponakan dari Ibu Titi Suhartini. Sehari-hari, Danu ini sering banget main ke rumah Ciseti dan dipercaya bantu-bantu urusan rumah tangga maupun operasional.
Nah guys, sekarang pertanyaan besarnya, mereka ini kerjanya apa sih? Kok bisa punya rumah besar dan mobil mewah kayak Alphard? Ternyata sumber keuangan utama keluarga ini berasal dari sebuah lembaga pendidikan bernama Yayasan Bina Prestasi Nasional. Yayasan ini mengelola sekolah SMP dan SMK di daerah Subang, dan uang operasional plus pencairan dana bantuan sekolah seperti dana BOS yang mengalir ke yayasan ini nilainya nggak main-main, mencapai ratusan juta rupiah per tahun. Nah, disinilah benih-benih konflik itu mulai tumbuh. Awalnya posisi-posisi penting di yayasan itu dipegang sama Pak Yosep dan beberapa kerabatnya. Tapi seiring berjalannya waktu, ada perombakan struktur kepengurusan. Posisi bendahara yayasan diserahkan penuh ke Ibu Tuti dan posisi sekretaris dipegang Amel. Amel yang lulusan sarjana ekonomi ini benar-benar ketat banget mengelola keuangan yayasan. Semua arus keluar masuk uang dicatat rapi, transparan, dan disaring ketat. Uang operasional cuma boleh keluar kalau memang ada laporan dan peruntukan yang jelas. Ketatnya pengawasan keuangan sama Ibu Tuti dan Amel ini ternyata bikin beberapa pihak merasa tersisih atau dibatasi akses keuangannya. Ada ketegangan yang bertumpuk dari bulan ke bulan. Uang jatah operasional, klaim anggaran, sampai hak penguasaan aset yayasan jadi bahan perdebatan yang dipendam di dalam hati. Bahkan, sebelum malam kejadian sempat ada beberapa percekcokan kecil soal urusan dana yayasan ini. Ibu Tuti dan Amel tetap berdiri tegap mempertahankan akuntabilitas keuangan yayasan, sementara pihak lain merasa punya hak yang sama atas hasil bisnis keluarga tersebut. Rasa iri, sakit hati, dan desakan kebutuhan finansial ini akhirnya mengumpal jadi dendam. Sampai akhirnya kita masuk ke tanggal 17 Agustus tahun 2021. Hari itu bangsa Indonesia lagi merayakan hari kemerdekaan. Malam harinya, suasana di rumah Ciseti Jalan Cagak kelihatan tenang dari luar. Tapi di balik pintu rumah itu, sebuah skenario gelap sedang disiapkan. Di mana kronologi menit demi menit eksekusi malam itu yang akhirnya diungkap polisi, kita lanjut ke segmen 3. Nah, sekarang kita masuk ke inti dari tragedi ini. Apa yang sebenarnya terjadi dalam rumah Ciseti pada malam tanggal 17 Agustus tahun 2021? Berdasarkan hasil rekonstruksi resmi kepolisian dan fakta persidangan, peristiwa ini berawal sekitar jam 9 malam. Saat itu, kondisi jalanan di Jalan Cagak udah mulai sepi. Di dalam rumah Ibu Tuti dan Amel baru aja selesai beraktivitas harian. Ibu Tuti sempat beristirahat di kamar depan, sementara Amel di kamarnya sendiri sambil main HP. Sekitar jam 21.00 sampai jam 22.00 waktu Indonesia Barat, Pak Yosep datang ke rumah tersebut. Gak lama setelah itu, Danu, keponakan Ibu Tuti, juga dipanggil untuk datang ke lokasi. Danu ngaku kalau awalnya dia cuma diminta datang tanpa tahu skenario kelam apa yang udah menunggu. Gak berhenti di situ, beberapa saat kemudian muncul sosok lain yang menyusul ke rumah Ciseti, yaitu Arigi dan Abi, anak dari istri muda Pak Yosep. Memasuki tengah malam, percekcokan soal urusan uang dan masalah internal yayasan pecah di dalam rumah. Suasana makin panas dan kontrol emosi para pelaku benar-benar hilang. Eksekusi pertama dilakukan terhadap Ibu Tuti Suhartini yang saat itu lagi tertidur atau beristirahat di kamarnya. Ibu Tuti diserang secara mendadak menggunakan benda tumpul yang ada di lokasi. Salah satunya adalah golok dan papan penggilasan kail. Karena serangan yang begitu cepat dan dalam kondisi tidak siap, Ibu Tuti tidak sempat memberikan perlawanan berarti. Luka parah di bagian kepala membuat Ibu Tuti menghembuskan nafas terakhirnya seketika di atas tempat tidur. Mendengar ada kegaduhan di kamar ibunya, Amel yang ada di kamar sebelah terbangun. Dia berusaha keluar buat melihat apa yang terjadi. Tapi begitu keluar, Amel langsung dihadang oleh para pelaku. Amel sempat berusaha melawan dan mempertahankan diri. Hal ini dibuktikan dari bekas luka memar dan perlawanan di tubuhnya berdasarkan hasil otopsi tim forensik. Namun, karena kalah jumlah dan tenaga, Amel akhirnya mengalami nasib yang sama. Setelah kedua korban meninggal dunia, kepanikan melanda para pelaku. Memasuki jam 3 hingga jam 5 subuh, mereka mulai menyusun skenario buat menutupi jejak. Jasad kedua korban dibawa ke kamar mandi untuk dimandikan dan dibersihkan dari ceceran darah. Pakaian korban dilepas untuk menghilangkan bukti DNA dan darah. Setelah itu, lantai rumah disiram dan dilap menggunakan air. Jelang subuh, jasad Ibu Tuti dan Amel digotong keluar dan dimasukkan ke dalam bagasi mobil Alphard hitam. Rencananya, mobil itu mau dipindahkan atau disembunyikan. Tapi karena sistem kemudi dan kepanikan,
Posisi mobil Alphard itu justru terparkir melintang aneh di halaman rumah. Para pelaku kemudian meninggalkan TKP sebelum matahari terbit. Meninggalkan rumah dalam kondisi seolah-olah baru saja terjadi perampokan. Tapi kenapa polisi butuh waktu sampai 2 tahun buat ngebongkar skenario ini? Kita bakal bedah labirin kebohongan itu di segmen 4. Kenapa polisi butuh waktu lebih dari 2 tahun buat menetapkan tersangka? Jawabannya ada di 2 kata, TKP rusak. Jadi gini guys, pas polisi pertama kali masuk ke lokasi pada tanggal 18 Agustus tahun 2021, kondisi rumah itu benar-benar udah terkontaminasi berat. Tadi kan di segmen sebelumnya kita udah bahas kalau pelaku sempat memandikan korban dan menyiram lantai rumah buat menghilangkan jejak darah. Tapi ternyata bukan cuma itu. Di hari pertama dan kedua pasca kejadian, ada beberapa orang saksi dan kerabat yang sempat masuk keluar rumah, bahkan ada yang sempat membersihkan bak mandi dan pekarangan rumah sebelum tim forensik selesai mengamankan seluruh area. Akibatnya apa? Jejak sidik jari murni, ceceran DNA, dan jejak sepatu di lokasi jadi tercampur aduk. Tim penyidik Inafis Polda Jabar dan Polres Subang harus bekerja ekstra keras memilah mana jejak pembunuh asli dan mana jejak orang yang cuma kebetulan lalu lalang di sana. Kondisi TKP yang rumit ini diperparah sama perang opini publik di media massa dan media sosial. Kalian masih ingat nggak? Sepanjang akhir tahun 2021 sampai tahun 2022, berita TV sama YouTube tuh isinya kasus Subang terus. Dan uniknya, lingkaran keluarga korban ini malah pecah jadi beberapa kubu dan masing-masing nyewa pengacara. Di satu sisi, ada Pak Yosep bareng tim pengacaranya yang konsisten ngasih alibi kalau dia lagi di rumah istri muda pas malam kejadian. Di sisi lain ada Yoris, anak tertua sama Danu yang juga punya pendampingan hukum sendiri. Mereka saling lempar kecurigaan. Pak Yosep nyindir ada aksi yang keterangannya berubah-ubah. Sebaliknya, pihak Danu dan keluarga Ibu Tuti mencurigai gerak-gerik Pak Yosep. Setiap kali dipanggil polisi buat BAP, keterangan yang diberikan seringkali janggal, bertabrakan satu sama lain. Lebih dari 120 saksi diperiksa, puluhan rekaman CCTV disisir, bahkan makam kedua korban sempat dibongkar ulang untuk nyari bukti tambahan. Saking lamanya kasus ini berlarut-larut tanpa ada penetapan tersangka, publik mulai ragu. Banyak yang beranggapan kalau kasus Subang ini bakal jadi kasus dingin alias cold case yang nggak bakal pernah terungkap selamanya. Bahkan, karena polisi belum juga mengumumkan siapa dalangnya, isu-isu mistis sampai teori konspirasi liar bertebaran di internet. Ada yang bawa-bawa skenario orang luar, urusan gaib, dan macam-macam hal aneh lainnya. Padahal, fakta sebenarnya penyidik di kepolisian itu bukan diam. Mereka terus mencocokkan analisis forensik, melacak aliran transaksi keuangan yayasan, dan menunggu satu hal, letaknya konsistensi kebohongan dari dalam. Dan benar aja, memasuki bulan Oktober tahun 2023, tembok kebohongan yang ditetar api selama 2 tahun 2 bulan itu akhirnya runtuh seketika. Gimana detik-detik pengakuan saksi kunci yang membongkar semua skenario ini? Kita lanjut ke segmen 5. Oke guys, kita masuk ke titik balik paling merinding dari seluruh rangkaian kasus Subang ini. Oktober tahun 2023, 2 tahun 2 bulan setelah malam berdarah di Ciseti, ketika masyarakat udah mulai lupa dan mikir kasus ini nggak bakal pernah kelar, tiba-tiba ada kejutan besar. Muhammad Ramdhanu alias Danu melangkahkan kaki mendatangi markas Polda Jawa Barat di Bandung. Kali ini dia datang bukan karena dipanggil polisi atau mau diperiksa ulang kayak biasanya. Danu datang buat menyerahkan diri dan membongkar semua rahasia yang selama 26 bulan ini disimpan rapat-rapat. Di hadapan penyidik di Treskrim Polda Jabar, Danu ngaku kalau selama 2 tahun ini hidupnya benar-benar gak tenang. Dia dibayang-bayangi rasa bersalah, tekanan batin, dan rasa takut yang luar biasa. Akhirnya Danu memutuskan buat bersuara dan mengajukan diri sebagai justice collaborator, alias saksi pelaku yang siap bekerjasama membongkar kebenaran. Bagaikan benang kusut yang ditarik, seluruh skenario yang tadinya tertutup rapi langsung terbuka terang benderang. Danu membeberkan secara detail siapa aja yang ada di TKP malam itu, apa peran masing-masing orang, sampai gimana proses pembersihan lokasi dilakukan pasca eksekusi. Berdasarkan pengakuan Danu dan bukti-bukti sains forensik yang dicocokkan kembali sama polisi, Polda Jabar langsung menetapkan 5 orang tersangka. Yang pertama, Yosep Hidayah diposisikan sebagai dalang utama eksekusi. Kedua, Muhammad Ramdhanu atau Danu. Yang ketiga, Mimin, istri muda Pak Yosep.
Keempat, Ari Hiresa Pratama, anak tiri Pak Yosep. Yang kelima, Abi Aulia, anak tiri Pak Yosep. Begitu status tersangka ini dirilis, publik se-Indonesia langsung geger. Alibi Pak Yosep yang selama 2 tahun ini disampaikannya ke media kalau dia nginep di rumah istri muda dan gak tahu apa-apa, seketika runtuh total. Gak butuh waktu lama, Polda Jabar langsung menggelar rekonstruksi ulang di rumah TKP Ciseti. Puluhan adegan diperagakan ulang buat memastikan urutan kejadian secara presisi. Disitulah terkonfirmasi motif utama dari tragedi berdarah ini bukan kejahatan spontan atau perampokan acak. Ini adalah akumulasi dari sengketa keuangan yayasan, hak penguasaan aset, dan rasa sakit hati yang dipendam mendalam. Keputusan Ibu Tuti dan Amel yang memperketat aliran dana yayasan dinilai memutus keran keuangan pihak lain. Hingga akhirnya jalan pintas yang sangat keji ini diambil. Penyidik juga berhasil mengamankan barang bukti kunci yang selama ini dicari-cari, termasuk mencocokkan kembali bercak darah di pakaian Pak Yosep yang sempat diteliti di awal kasus. Semua kepingan puzzle yang tadinya berserakan akhirnya tersusun rapi. Kasus ini pun resmi dilimpahkan ke kejaksaan untuk masuk ke meja hijau. Gimana ketukan palu hakim dan vonis akhir buat para pelaku di pengadilan? Dan pelajaran mahal apa yang bisa kita ambil? Kita masuk ke segmen terakhir. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, kasus ini akhirnya resmi bergulir di meja hijau Pengadilan Negeri Subang pada pertengahan tahun 2024. Persidangan berjalan cukup emosional. Yosef Hidayah di depan majelis hakim tetap kekeh mengklaim kalau dirinya nggak bersalah dan nggak terlibat. Tapi majelis hakim bertindak berdasarkan fakta hukum, saksi kunci, dan bukti sains forensik di hadapan tim jaksa. Bulan Juli tahun 2024, ketukan palu Pengadilan Negeri Subang akhirnya diputuskan. Yosef Hidayah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama. Dia dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Muhammad Ramdhanu atau Danu, karena statusnya sebagai justice kolaborator yang membongkar skandal gelap ini dan mau kooperatif dari awal, dijatuhi hukuman jauh lebih ringan, yaitu 4 tahun penjara. Sementara itu, untuk tersangka lainnya seperti Ibu Mimin, Arigi, dan Abi, proses hukum dan pendalaman peran masing-masing tetap berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku. Kalau kita balik lagi dan nengok perjalanan kasus ini dari hari pertama pada 18 Agustus tahun 2021 sampai vonis pengadilan, jujur aja rasa sesaknya masih berasa. Tragedi Subang ini memberi kita pelajaran yang amat pahit. Kasus ini membuktikan gimana masalah finansial, perebutan aset, rasa iri, dan rasa takut kehilangan jatah uang bisa membakar akal sehat manusia. Pertalian darah dan ikatan keluarga yang harusnya jadi tempat paling aman untuk berlindung, dalam semalam justru berubah jadi tempat paling mematikan. Kebohongan mungkin bisa ditutup-tutupi, alibi bisa dirancang rapi, TKP bisa dibersihkan, dan publik bisa dikelabui selama bertahun-tahun. Tapi akhirnya seperti kata pepatah lama, sepandai-pandainya membungkus bangkai, baunya pasti akan tercium juga. Bagi almarhum Ibu Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, perjuangan panjang selama 2 tahun lebih ini akhirnya menemukan keadilan. Semoga keduanya diberikan tempat terbaik dan kedamaian di sisinya. Amin. Nah guys, itu dia penelusuran lengkap dan runut dari tragedi pembunuhan ibu dan anak di Subang. Gimana menurut kalian? Setelah mendengar seluruh kronologi dari awal sampai terbongkarnya skandal ini, apakah vonis 20 tahun penjara buat dalang utamanya udah cukup adil menurut pandangan kalian? Tulis pemikiran dan tanggapan kalian secara santun dan bijak di kolom komentar di bawah. Kita obrolin bareng-bareng di sana. Kalau kalian suka sama cara pembawaan dan alur penceritaan kayak gini, jangan lupa buat tekan tombol like. Share video ini ke teman-teman kalian sesama pecinta true crime dan pastinya subscribe biar kalian gak ketinggalan pembahasan kasus-kasus menarik berikutnya. Terima kasih banyak udah nemenin gue ngobrol dan berdiskusi sampai detik akhir. Gue pamit dulu, tetap waspada, jaga keluarga kalian, dan sampai jumpa.